Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, memberkati kehidupan kami dan melindungi kami. Boleh kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, memuji nama-Mu yang kudus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami roh pengertian supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dimampukan dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam kebaktian rumah tangga yang terakhir di tahun 2021 ini tertulis dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Allah. Jemaat yang terkasih, kitab Wahyu dituliskan pada masa dua kaisar besar Romawi pada waktu itu, yaitu Kaisar Nero dan satu lagi Kaisar Domitianus. Pada masa kedua kaisar inilah orang-orang Kristen begitu sangat menderita. Kedua kaisar ini mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas sampai kepada Asia Kecil. Sumber penderitaan, sumber kesengsaraan orang Kristen pada waktu itu berasal dari doktrinasi kedua kaisar ini, di mana mereka memerintahkan setiap orang yang berada di wilayah kekaisarannya harus menyembah kaisar ini, harus sujud menyembahnya. Kaisar Nero dan Kaisar Domitianus mengklaim dirinya adalah sebagai titisan dewa yang turun ke dunia ini, sehingga seluruh rakyat harus menyembahnya, harus bertekuk lutut di hadapannya. Tentu doktrinasi yang terjadi pada waktu itu berlawanan dengan iman kekristenan yang menyatakan bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Manusia tidak ada satupun boleh disembah. Sehingga terjadilah tanda kutip pembangkangan di wilayah kekaisaran Romawi, di mana orang-orang Kristen tidak mau menyembah Kaisar Nero, tidak mau menyembah Kaisar Domitianus. Orang-orang inilah ditangkap, lalu disiksa, dipenjarakan. Banyak di antara mereka
diadu dengan singa. Banyak di antara mereka digantung di tiang salib lalu dibakar. Banyak di antara mereka yang akhirnya mati martir. Situasi kondisi orang-orang Kristen di jemaat di wilayah Asia Kecil itulah yang mendorong salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes menuliskan surat Wahyu ini sebagai jalan penghiburan iman sekaligus pengharapan yang hidup akan Allah. Surat ini dituliskan oleh Yohanes pada situasi kondisi di mana dia juga tersiksa, dikucilkan di penjara di Pulau Patmos. Tetapi penderitaan yang dia alami tidak menghambat dia memberitakan Injil untuk menyatakan kebenaran, untuk memberi pengharapan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam penderitaannya, di dalam keterbatasannya, Yohanes menuliskan kepada 7 jemaat kecil di Asia, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, yang sedang menghadapi pergumulan yang sangat besar oleh karena kekaisaran Nero, oleh karena kekaisaran Domitianus. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama adalah hidup ini hanya oleh kasih karunia Allah. Hidup ini karena kasih karunia Allah. Dalam memulai suratnya, Yohanes menyampaikan salamnya kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil tersebut. Salamnya itu sekaligus penyataan imannya bahwa bukan hanya karena kuat dan gagahnya dia ada dan hidup sampai saat itu. Salamnya itu berisikan bukan hanya kuat dan gagahnya dia ada dan hidup pada saat itu, melainkan oleh karena kasih karunia Allah. Makanya Yohanes katakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ada penyataan iman. Inilah penegasan Yohanes bahwa walaupun dia berada dalam pembuangan dan hidup menderita di Pulau Patmos, dia masih merasakan perlindungan dan kasih karunia Allah. Dan itulah yang diharapkan Yohanes ada di dalam hati dan iman setiap jemaat yang berada di 7 wilayah di Asia Kecil tersebut. Walaupun mereka di dalam penderitaan iman, walaupun mereka mengalami kesusahan oleh karena iman, mereka harus menyadari bahwa hidup mereka ada oleh karena kasih karunia Allah. Mereka hidup dan ada bukan karena kuasa dari kedua kaisar tersebut. Mereka hidup dan boleh beraktivitas bukan karena kuasa dari manusia lain, tetapi oleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu, jangan menyembah manusia, jangan mempertuhankan kaisar, tetapi hanya Allah saja. Allah ada dan sudah ada dan yang akan datang.
Dia kekal adanya. Dia hidup di luar waktu. Dia sempurna adanya dengan simbol bilangan 7 dalam firman Tuhan hari ini. Tidak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya. Tidak seperti manusia, tidak seperti kaisar yang banyak punya kelemahan, banyak punya kekurangan, dan tinggal di dalam waktu, di mana pada waktu yang ditentukan Allah, dia akan keluar dari waktu dan memasuki kekekalan. Dia tidak seperti Allah yang hidup kekal. Inilah yang mendorong kita supaya menyadari kehidupan kita saat ini. Di dalam segala penderitaan, di dalam segala kesulitan yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan katakan, jangan pernah mempertuhankan manusia, bahkan yang ada di dunia ini. Sebab mereka tidak kekal, sebab mereka punya kekurangan, punya keterbatasan. Hidup kita ada, dan boleh kita melewati hari-hari itu semata adalah karena kasih karunia Allah. Bukan karena kuasa kita, bukan karena kekuatan kita, kepintaran kita, tetapi itu kasih karunia Allah. Tidak ada satupun manusia yang boleh menambah waktunya sehasta saja. Sedetik pun waktu dari manusia itu tidak ada yang bisa menambahkannya. Oleh karena itu sembahlah Allah yang sempurna, yang sudah ada, yang akan datang, dan ada saat ini. Yang kedua, oleh darah Yesus kita dianugerahkan keselamatan. Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Oleh karena itu, sekalipun mereka harus hidup menderita, bahkan mati oleh karena iman sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, mereka akan dibangkitkan dan akan diselamatkan kelak. Mereka akan menjadi bagian kerajaan Allah yang sudah menanti setiap orang-orang percaya. Ini yang dikatakan ayat 5 dan ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Inilah peringatan bagi kita semua. Sekalipun hidup kita menderita di dunia ini, jangan sekali-kali meninggalkan iman kita dan berpaling dari hadapan Allah. Bagi orang percaya, penderitaan iman adalah jalan memurnikan dirinya, memurnikan imannya. Sekalipun akhirnya kita harus mati oleh karena penderitaan iman tersebut, tetapi pintu kerajaan Allah yang kekal sudah menanti kita. Kerajaan Allah, pintunya sudah terbuka lebar untuk kita masuki. Bagi orang percaya, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Penderitaan hanyalah salah satu cara supaya kita semakin dekat kepada Allah dan merasakan uluran kuasa Allah dalam hidup kita. Paulus katakan, di dalam kelemahanku, aku dikuatkan oleh Allah. Mari kita sadari,
di dalam setiap kelemahan kita, kalau iman kita tetap teguh, maka kita akan merasakan ada uluran tangan Allah membantu kita. Bukankah penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang lalu kita sudah merasakan kuasa Allah? Mari kita buka pintu hati kita, melihat hari-hari yang lalu bagaimana Allah ikut campur tangan dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Yang ketiga, Dia akan datang dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat 7 dan ayat 8. Akan ada satu masa di mana Yesus datang dalam kemuliaannya di atas awan-awan. Kedatangannya itu akan menghakimi umat manusia. Manusia-manusia yang pernah menikam Yesus dengan segala perbuatan dosanya, dengan segala penyimpangannya, akan menyesal dan meratapi nasibnya. Ketika kita berbuat dosa, pada waktu itu juga kita sama seperti prajurit Romawi yang menikam lambung Yesus. Kita sama saja seperti orang Yahudi yang menyalibkan kembali Yesus. Pada waktu kedatangan Yesus dalam kemuliaannya, pada saat itulah kita meratapi nasib kita. Mengapa aku menikam Yesus dengan perbuatanku, dengan penyimpanganku selama ini? Ternyata apa yang dinubuatkan tentang hari penghakiman itu benar adanya. Maka saat itulah kita meratapi nasib kita. Karena tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Kita sudah menyia-nyiakan waktu yang adalah anugerah dalam hidup kita. Ini adalah pesan untuk kita semua. Pesan yang berharga bagi setiap orang yang menunda-nunda waktu pertobatannya. Ingat, setiap detik, setiap menit adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk bertobat, untuk berpaling meninggalkan segala dosa kita. Itu sangat berharga dan tidak bisa kita ulangi lagi. Mari kita pergunakan waktu yang adalah anugerah tersebut sebaik mungkin, sehingga kita tidak akan menyesal. Sehingga ketika Allah datang dalam kemuliaannya, kita tidak meratapi nasib kita, tetapi kita bersuka cita. Kita keluar dari waktu memasuki kekekalan dan berjalan berarak-arakan menuju kerajaan Allah yang pintunya sudah terbuka lebar bagi setiap orang percaya. Ingatlah, waktu adalah anugerah. Bertobatlah. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami dalam setiap hari-hari kami, memakai waktu kami sebaik mungkin, sebab waktu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami, menunjukkan siapa diri kami. Waktu adalah anugerah untuk melakukan pertobatan supaya kami kelak layak tinggal di dalam kehidupan kekal dalam kerajaan-Mu.
Ajari kami Tuhan dalam hari-hari kami, ketika kami hidup menderita oleh karena iman, ketika kami menghadapi berbagai kesulitan, supaya kami tidak meninggalkan Engkau, tidak berpaling dari hadapan-Mu, tetapi datang bersujud menyembah, memohon kekuatan, memohon hikmat, supaya kami dimampukan melewati segala kesulitan hidup itu, rintangan itu, pencobaan itu. Kami memenangkannya Tuhan, tidak jatuh ke dalam dosa. Hari ini juga Tuhan, kami diingatkan supaya kami berlaku sebagaimana Yohanes, selalu berpengharapan hidup dalam setiap hari-harinya. Kami yakin dan percaya ketika Engkau hadir dan memberikan kami hikmat kebijaksanaan, hari-hari kami akan penuh dengan sukacita, penuh akan damai sejahtera. Sebab kami meyakini hidup kami ini adalah oleh karena kasih anugerah-Mu. Ya Allah Bapa kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang sedang bergumul oleh karena ekonominya sangat susah saat ini. Lihat dan berkati Tuhan segala usaha setiap jemaat-Mu menghasilkan buahnya ini boleh mereka pakai menjalani hari-harinya, mencukupkan kebutuhannya. Kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami yang menerima sukacita, supaya tetap diingat Engkau yang memberikan sukacita itu. Kami mengingat saudara-saudari kami yang sedang bergumul untuk memperoleh kesehatan. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan. Kami mengingat saudara-saudari kami yang bergumul oleh karena keluarganya. Berikan kekuatan, berikan pengharapan yang hidup. Dan ketika kami menjalani hari-hari kami, ingatkan kami, terlebih dahulu menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, dan memohon perlindungan berkat-Mu Tuhan, supaya segala rancangan kehidupan kami, pekerjaan kami, menghasilkan buah yang baik, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami, dan sukacita. Sertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.